Salam teman-teman semuanya, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah, teman-teman semuanya, seperti biasanya pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi seorang mualaf yang baru saja meninggalkan keyakinannya dan saat ini saudari kita ini sedang memeluk agama barunya yaitu Muslim. Katanya dia seorang dosen ya, tenaga pengajar di salah satu perguruan tinggi yang ada di Bekasi. Tetapi teman-teman semuanya, secara pribadi saya tidak punya kepentingan apapun kepada saudara kita ini. Tetapi karena dia menyinggung atau membahas Alkitab saya, maka dengan terpaksa saya dan saudara kita harus meluruskan apa yang dituduhkan oleh saudara kita ini. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan secara bersama-sama. Apa yang mendasari bahwa agama Islam ternyata agama yang benar? Sebenarnya dari awal yang paling menonjol adalah saya tidak bisa menjawab konsep Tritunggal itu sendiri. Dia selalu bertanya sama saya, dia selalu berusaha memahami juga, dan bagaimanapun saya mencoba mencari jawabannya, saya nggak bisa nemu. Dan akhirnya di situ saya juga berpikir kalau ternyata yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu sepertinya benar, kalau memang Allah itu cuma satu dan tidak mungkin beranak, tidak mungkin bergantung pada entitas lain. Itu kemudian satu hal yang membuat saya yakin juga adalah setelah saya pelajari Alkitab, kitab suci yang perjanjian baru maupun perjanjian lama, itu banyak yang tidak sesuai mungkin ya, dan ternyata banyak yang diubah-ubah dan banyak yang tidak sesuai dengan apa yang ada sekarang. Itu, dan ternyata walaupun begitu, tapi ramalan-ramalan yang ada di Alkitab itu pun juga menunjukkan kalau Nabi Muhammad itu adalah nabi yang diramalkan dari perjanjian lama. Nah, teman-teman semuanya, tadi kita telah melihat tayangannya dan apa yang kita saksikan tadi sangat memalukan sekali ya sebagai seorang mantan Kristen ya. Karena kalau kita perhatikan saudara kita ini ya sudah seorang dosen tapi tidak belajar dengan sungguh-sungguh untuk keyakinannya. Seperti yang ditanya Pak Ustadz tadi, kenapa Anda atau apa yang mendasari Anda untuk pindah keyakinan pada saat ini? Yang pertama jawabannya adalah dia mengatakan bahwa dia kalah debat ya, ketika ada seorang Muslim menanyakan kepada dia tentang konsep Tritunggal. Sebenarnya saudara kita ini kebingungan karena tidak belajar. Ya, dia mengatakan tadi bahwa ya dia bingung tentang konsep Tritunggal itu. Ya, dia mengira bahwa Allah orang Kristen itu atau Tuhan orang Kristen itu ada 3. Ya, itu yang pertama. Dia mengira bahwa Tuhan orang Kristen itu ada 3. Tetapi sebenarnya saudaraku ya, ini sangat mudah sekali menjelaskan ini. Di Ulangan ayat 6 pasal yang ke-6 ayat 4 dikatakan, "Dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Allah kita, Yahweh itu Esa." Ya. Itu di perjanjian lama. Ya, artinya Tuhan kita itu Esa, artinya satu. Ya, satu bukan 3. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Memang di perjanjian baru ada disebutkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, istilah ini ya sebenarnya yang ketiga ini tidak bisa dipisahkan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, konsep Tritunggal yang ada di perjanjian baru ya sebenarnya ini ya supaya kita lebih mengerti ya, untuk memahami Allah itu sendiri sebenarnya.
Dan mereka ketiganya ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Mereka memiliki 3 pribadi dalam satu hakikat, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Contoh sederhana saja ya. Bapa yang menciptakan, Putra yang menjadikan, dan Roh Kudus yang menginspirasi. Artinya ketiganya ini tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Tanpa Bapa tidak bisa, tanpa Anak tidak bisa, dan tanpa Roh Kudus tidak bisa. Artinya Tuhan itu cuma satu, ya. 3 pribadi dalam satu hakikat, yaitu Allah itu sendiri. Nah, yang kedua, dia mengatakan bahwa ya, Tuhan itu beranak, ya, memiliki anak. Saya sampai ketawa melihat video saudara kita ini, ya. Karena saudara kita ini bukan main-main, katanya dia seorang dosen, berarti wawasannya sudah tinggi ya. Dia memiliki pemikiran-pemikiran yang intelek. Bagaimana mungkin seorang Allah memiliki anak? Kalau Allah memiliki anak, lalu siapa bidannya? Itu pertanyaannya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, istilah anak Allah dalam Alkitab, ya, kita harus pahami ya dengan pengertian pada masa itu adalah pada masa penulisan Alkitab. Anak Allah jangan dipahami dengan pengertian pada saat ini. Istilah Yesus anak Allah, kalau kita artikan atau kita pahami dengan pengertian kita pada saat ini, jelas salah, keliru, ya. Kalau kita artikan atau kita pahami dengan pengertian kita pada saat ini, ya, seakan-akan Allah memiliki anak dan punya hubungan biologis. Ya. Allah memiliki hubungan biologis. Jadi jangan diartikan atau dipahami dengan pengertian kita saat ini. Ya. Alkitab itu harus ya ditafsirkan dengan cara pandang Alkitab itu sendiri. Nah, kalau Anda menafsirkannya ya, dengan cara Anda sendiri atau dengan kepintaran Anda sendiri, sudah pasti tidak jelas, tidak kena. Ya. Nah, yang ketiga yang mau kita komentari, ya, katanya setelah dia mempelajari Alkitab, ini dibolak-balik gini ya. Tadi katanya dia tidak mengerti konsep Tritunggal, yang mengatakan bahwa Tuhan itu beranak. Nah, sekarang dia mengatakan setelah dia belajar Alkitab, ya, kalau saudara memang belajar Alkitab pasti sudah tahu itu, ya. Ya, tahu konsep Tritunggal, ya, pasti Anda tahu Allah tidak punya anak, tidak punya anak, ya. Nah, katanya setelah dia belajar Alkitab, ya, dia mempelajari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya. Dia mengatakan bahwa ada ramalan-ramalan Alkitab tentang Nabi Muhammad. Ya. Di dalam Alkitab ada ramalan untuk Nabi Muhammad. Ini sungguh keliru, ya. Alkitab tidak pernah meramalkan siapapun, ya. Alkitab tidak pernah meramalkan, ya. Tidak ada ayat ramalan di dalam Alkitab. Yang ada dalam Alkitab adalah dinubuatkan, ya. Menubuatkan, bukan meramalkan, ya. Kalau meramalkan ini bisa ya, bisa tidak. Tetapi Alkitab itu menubuatkan, ya. Mungkin salah pengucapan saja, ya. Nah, seperti yang kita pahami di dalam Alkitab, bahwa sampai saat ini kita tidak pernah atau belum pernah menemukan Alkitab, ya, menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Walaupun ya di sebelah sana banyak yang menangis, ya, menangis
dan mengais-ngais ayat Alkitab ya, yang mereka tuduhkan itu palsu untuk membenarkan nubuatan tentang Nabi Muhammad. Ya. Dan di dalam Alkitab tidak ada ayatnya, dan saya tidak pernah membaca ayat itu sampai hari ini. Nah, untuk saudaraku yang sudah menjadi mualaf saat ini, ya, marilah saling menghargai ya. Kalau Anda mau berubah keyakinan silakan ya. Kami tidak rugi. Ya, dan Anda saat ini ya, saya katakan Anda sudah meninggalkan kebenaran sejati. Ya. Karena keselamatan itu hanya ada pada Yesus Kristus. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.